Bapak Hastonya sudah turun untuk memasuki tenda yang sudah disediakan. Kalau ibu udah bergerak, nggak ada yang Nggak apa-apa, layani aja. Kalau di Jawa namanya golpret. Ada golpret lah. Kalau di sini mini ya, gol mini ya. Golpret kan mini juga. Tidak apa-apa, Pak. Kaya ya? Bahasa Jambinya enak itu lemak. Lemak, Pak. Lemak nian. Lemak nian, Pak. Lemak sekali. Kasih, Pak. Lemak nian. Lemak nian. Iya. Iya, Pak. Punya pacak nian. Iya. Nian, betul, Pak. Kalau bapak yang nakal ibu keliru. KDRT. KDRT. Terima kasih ya. Siap. Saudara-saudaraku sayang cantik. Wah, beruntung akseptor dilayani langsung oleh Bapak Kepala BKKBN RI, Bapak Hasto Wardoyo. Siapa kegerangan di dalam? Sehat ya Bu Azazi ya? Syukurlah. Penggerak PKK, say. Penggerak PKK. Ada pesan Pak untuk kami penyuluh KB? Tetap semangat. Wow. Dan luar biasa Pak, sejahtera yang utama Pak ya? Sudah pasti kita akan berikan kesejahteraannya. Oh amin, makasih. Yang terhormat Kepala BKKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Yang kami hormati Penjabat Bupati Muaro Jambi Bapak Bahyuni Deliansyah SHMH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Faradila Zahara Bahyuni. Yang kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Bapak Dr. Munawar Ibrahim SKPMPH. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Yang kami hormati seluruh Kepala OPD Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara kunjungan kerja Kepala BKKBN Republik Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK di Bumi Sailun Salimbai, Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikat elang di tepi payau. Cakep. Terbang tinggi, hinggap di ranting. Cakep. Selamat datang Bapak Hasto Wardoyo, hadir di Muaro Jambi untuk meninjau percepatan penurunan stunting. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia, Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOG, wonten ing Kabupaten Muaro Jambi, negeri Bumi Sailun Salimbai, negeri yang damai, aman dan tentram. Merupakan suatu kehormatan dan motivasi bagi kami dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, terutama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Dalam momentum kunjungan Kepala BKKBN RI ini dilaksanakan beberapa kegiatan penyerahan bantuan kepada keluarga stunting dan keluarga beresiko stunting,
melalui program Bapak Asuh Stunting, penyerahan dana akseptor KB MOW kepada akseptor dari Bapak PJ Bupati Muaro Jambi. Kemudian pelayanan KBN KJP, gelar produk UPPKA untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Muaro Jambi. Kami telah melakukan aksi langkah-langkah, diantaranya yaitu gerakan Bapak Asuh Stunting BAS dengan menggandeng peran dunia usaha, perbankan, mitra kerja lintas sektor seperti Basnas, kelompok swasta lainnya melalui Forum Corporate Social Responsibility CSR. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi dapat terlaksana. Dalam kesempatan ini juga kami melaporkan bahwa dalam menekan angka prevalensi stunting, Kabupaten Muaro Jambi, Dinas PPKB bersama OPD lintas sektor yang tergabung dalam tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan beberapa upaya. Adanya lembar surat pernyataan komitmen pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan upaya percepatan penurunan stunting di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Membentuk tim percepatan penurunan stunting TPPS Kabupaten Muaro Jambi tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan. Telah melakukan pembentukan dapur sehat atasi stunting atau dasar di Kampung KB, memberikan bantuan sosial berupa paket sembako bagi keluarga stunting dan beresiko stunting kategori miskin. Lakukan perjanjian kerjasama dengan Kemenak Kabupaten Muaro Jambi tentang penguatan pendampingan remaja, calon pengantin dan keluarga muda dalam rangka mencegah perkawinan anak dan penurunan stunting, terutama penguatan pendampingan bagi catin dan memastikan seluruh catin tercatat dalam aplikasi elektronik siap nikah siap hamil atau LSINIL. Telah menetapkan 864 orang sebagai tim pendamping keluarga atau TPK yang terdiri dari bidang kader KB, kader PKK, jumlah PLKB Kabupaten Muaro Jambi 49 orang, PNS sebanyak 42 orang, P3K sebanyak 7 orang. Berdasarkan analisis beban kerja ABK, kebutuhan PLKB Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 82 orang, sehingga kekurangan pegawai sebanyak 41 orang. Untuk itu, Dinas PPKB Muaro Jambi telah menerima PLKB non-PNS sebanyak 40 orang dengan harapan nantinya dapat diangkat menjadi PLKB P3K di tahun 2022 atau di tahun 2023. Semoga di follow up oleh Pak Menteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan, Bapak Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Muaro Jambi. Ini yang saya hormati dan saya sayangi Ketua PKK. Dan seluruh hadirin yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya yang sangat saya sayangi. Yang pertama saya laporkan bahwa stunting di Kabupaten Muaro Jambi ini termasuk yang tertinggi di Provinsi Jambi, 27%. Angka yang ditargetkan oleh pemerintah pusat adalah 24%. Ini saya menjabat 23 Mei 2022. Saya dikasih 3 PR besar oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Pak Menteri Dalam Negeri. Yang pertama adalah stunting, yang kedua adalah karhutlah, yang ketiga adalah konflik. Saya membuat kebijakan macam mana angka stunting ini harus turun. Saya mulai memanggil beberapa kepala OPD yang terkait untuk saya petakan apa sih yang menjadi persoalan sebenarnya. Saya panggil kepala BKKBN, saya panggil kepala dinas kesehatan, saya ajak diskusi Pak Sekda. Ternyata terkait dengan anggaran terbatas karena adanya COVID-19. Angka untuk penurunan percepatannya Pak, diadakan rembuh stunting, itu sudah diadakan oleh Dinas Kesehatan. Saya minta kepada Ibu Ketua PKK
gandeng seluruh kader-kader PKK yang ada di desa. Jadi dari kabupaten sampai ke desa, libatkan camat, libatkan kades, dan libatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Dan ketiga Pak, saya maintain kewenangan saya Pak. Saya minta kepada Kepala SKPD nanti menjadi Bapak Asuh. Kepala SKPD ini Pak, dia bohong kalau dia nggak punya rezeki. Ya kan? Bohong. Karena apa? Saya ini Kepala SKPD. Jadi kalau nipu nggak bisa Pak, ya kan? Lebih baik dia menjadi Bapak Asuh stunting daripada nanti uangnya digunakan tak benar Pak. Ini pesan ibu ke saya, ya kan? Makanya ke Bapak Dinas itu kata ibu takut semua Pak. Lebih takut ketemu ibu daripada ketemu saya gitu. Minta nanti kepala dinasnya membantu setiap bulannya apa yang bisa dia berikan. Tapi setelah saya petakan Pak, ini nggak cukup Pak, karena angkanya besar. Saya tunjuk kepala dinas LH Pak Edi Sarul, gandeng pengusaha dalam forum CSR, angkat juga dia sebagai Bapak Asuh. Ini salah satu cara untuk mempercepat tahun 2024 stunting di Kabupaten Muara Jambi ini turun Pak. Saya minta juga Kepala Bank 9 Jambi, CSR yang ada saya ulang gunakan itu. Saya panggil Kepala Dinas Sosial, berapa bantuan sosial yang bisa diarahkan, disisikan untuk bantu stunting yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Basnas juga saya libatkan Pak. Pak Basnas mana? Coba berdiri Pak. Bapak berdiri, Bapak kalau berdua tuh sama Ibu. Kadang-kadang, kadang-kadang iri juga Pak Firman, ya kan? Ini yang mendukung saya Pak. Kami juga didukung Pak oleh Pak Pabung sama Pak Kapolres Pak. Karena Pak Pabung ini juga diperintah oleh Kepala Staf Angkatan Darat untuk melibatkan dan Ramil dan Babinsanya, ya kan, dalam membantu stunting. Sebenarnya Pak, saya yakin dan percaya kalau niat kita itu tulus dan ikhlas, ya kan, nawawi kita baik, ini pasti bisa. Itu saya yakin dan percaya. Saya sadar kewenangan saya juga terbatas, jangka waktu saya juga pendek, tapi saya minta stunting sebelum saya berakhir harus turun. Saya cuma satu Pak, ya kan? Bapak dinasnya mau jadi Bapak Asuh stunting atau mau istirahat? Setuju? Depan Pak, ya kan? TPP-nya tahun depan saya naikkan Pak, dengan harapan keluarkan rezekinya terus untuk jadi Bapak Asuh. Saya sampaikan Pak sama Pak Gubernur, saya bilang Pak Gubernur, karena kan saya izin Gubernur, kalau kepala dinas saya kira-kira mencong-mencong, borong. Ini saya mau lihat dulu Pak, ya kan? Tapi ya kalau depannya aling Pak. Yang ini Pak Saprinal, diri dulu Pak, diri Pak, diri Pak. Ini stunting juga Pak. Ya kan? Ini kepala dinas pariwisata, tapi ustadz saya. Saya juga nanti diminta dia turun ke desa-desa dalam ceramahnya dilibatkan masalah stunting. Jadi kalau kita bicara stunting, tapi kita nggak punya niat, sama juga bohong. Jadi antara niat yang kita lakukan dengan anggaran harus seimbang. Mengandalkan APBD tidak mungkin. 21 yang siap menjadi Bapak angkat stunting. Kepada Pak Camat, Bu Kades, tolong ya dilihat, diminta di desanya, ya kan? Kepada Pak Camatnya secara berjenjang melaporkan Kepala Dinas KB dan Kepala Dinas Kesehatan. Ya, karena itulah jalan satu-satunya kita menuju Muara Jambi ini bebas stunting dan sehat 2024. Sebelum saya akhiri, ini ada pantun Pak. Sungai Batanghari airnya tenang. Mantap. Ikan dipancing di Sungai Dayo. Sungguhlah hati merasa senang dikunjungi Bapak Hastowardoyo yang ganteng. Kayu tinggi beranting-ranting, kayu diolah menjadi kusen. Ayo bersama kita cegah stunting agar tahun 2024 stunting di Muara Jambi di bawah 14%. Penyerahan secara simbolis Objin Bed kepada Klinik KB, Ibu Dr. Anna Karenina. Penyerahan bantuan kepada keluarga stunting dan berisiko stunting, program Bapak Asuh Anak Stunting atau BAAS
Eva Afilia Apriliani, selanjutnya BC Maya Raisa, Kalia Fajrina, Salsabila, Vivi Febriani, Gibran Alfati, Ibu Adi Yuningsi Kecamatan Mestong, dan Ibu Rusmiati dari Kecamatan Bahar Selatan. Halo Mbak. Baik, kami mengundang dengan segala hormat Kepala BKKBN Republik Indonesia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Penjabat Bupati Muara Jambi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Jambi, dan Bapak Deputi, dan juga Forkopimda Kabupaten Muara Jambi, kami persilakan untuk dapat maju ke depan. Penyerahan diawali dengan penyerahan objin bed kepada klinik KB. KPMOW kepada akseptor dari penjabat Bupati Muara Jambi kepada Ibu Ani Yuningsi Kecamatan Mestong. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Muara Jambi kepada Ibu Rusmiati dari Kecamatan Bahar Selatan. Masing-masing akseptor akan diberikan uang senilai Rp1 juta. Penjabat Bupati Muara Jambi, kami persilakan Bapak Deputi Dalduk dari BKKBN Republik Indonesia. Oke, cukup. Nomor 415 yang mana diwakili oleh Kepala Bank Jambi, Cabang Sekati, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Muara Jambi untuk dapat menyerahkan bantuan anak asuh dari Basnas senilai Rp27 juta untuk 10 orang anak akan diberikan selama 6 bulan lamanya. 1, 2, 3 lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam pisang di mana-mana. Pisang ditanam di tempat yang basah. Selamat siang kepada semuanya. Semoga siang hari ini menjadi siang yang penuh berkah. Yang saya hormati Pak Bupati beserta Ibu yang luar biasa, semangatnya beliau, dan beliau juga masih sangat muda sehingga kita percaya kepada beliau. Panggilan akrabnya Pak Bayu. Tepuk tangan untuk Pak Bayu dan Ibu. Yang saya hormati segenap Forkompinda, ada Pak Kapolres, Pak Perwira Penghubung, dan juga mewakili Pak Dandim dan seluruh jajaran, ada dari Babinsa, dari Pak Danramil, dari Babinsa, Babin Kamtipmas, Pak Kapolsek yang tidak saya sebut satu persatu. Yang saya hormati kepada kepala-kepala dinas yang hadir, kepala dinas kesehatan, kepala dinas KB, semua banyak ini kepala-kepala dinas yang tidak saya sebut satu persatu. Kepala kantor Kementerian Agama dari Basnas juga hadir. Ada Pak Camat dan Bu Camat yang luar biasa. Ada Pak Kades, Bu Kades, Pak Lurah, Bu Lurah, yang tidak ketinggalan para penyuluh KB dan kader-kader sepeda motornya baru. Saya terima kasih dan bersyukur alhamdulillah kepada Allah SWT karena pada siang hari ini bisa bertemu dengan Pak Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan jajarannya, Forkompinda dan Bapak Ibu semua. Karena di Muara Jambi di sini saya lihat meskipun angka stuntingnya tadi Pak Bupati menyampaikan masih tinggi 27%, tetapi best practice untuk gotong royongnya Muara Jambi menjadi contoh yang luar biasa. Karena sudah mewajibkan kepada jajarannya untuk peduli terhadap stunting, kemudian sudah langkahnya konkret. Ada tadi saya dengar perusahaan yang menjadi bapak asuh anak stunting sudah ada 21. Ini luar biasa. Konkret langkah yang diambil oleh Pak Bayu, Pak Bupati, konkret sekali. Kemudian ya tadi tidak mengancam ya, tapi kepala dinas diminta komitmennya lah, luar biasa. Saya kemarin ke Aceh, jadi Pak Gubernur Aceh melalui Pak Sekda menegaskan semua eselon 3 menjadi pembinanya satu desa seluruh wilayah Aceh,
Sehingga tolong didata stuntingnya, dimonitor, harus turun. Ini juga spirit yang luar biasa. Atas nama pemerintah pusat, saya ditunjuk Bapak Presiden untuk menjadi Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional. Ketua pengarahnya Pak Wakil Presiden, kemudian Ketua Pelaksananya saya, dan tentu didukung oleh kementerian lembaga terkait. Stunting itu pasti pendek. Pendek belum tentu tidak bisa jadi polisi, tidak bisa jadi TNI, karena tidak bisa bersaing. Yang kedua, stunting pasti kemampuan intelektualnya rendah. Jadi di sekolah juga dia mungkin sulit sekali bersaing. Mungkin belajar juga tidak masuk-masuk. Sehingga stunting itu sudah pendek, tidak punya kemampuan intelektual yang tinggi. Dan yang ketiga, sakit-sakitan. Jadi kalau orang stunting itu pendek, kalau sudah besar rezekinya banyak orang ngasih makanan, akhirnya jadi gemuk, tapi gemuknya di tengah. Saya juga gemuk di tengah ini, tapi saya tidak stunting karena saya tinggi dan saya jadi dokter, saya dokter spesialis kebidanan loh Bu. Tadi saya pasang susuk ditunggu Pak Bupati, jadi saya belum pernah selama ini pasang susuk di asisteni Pak Bupati, baru kali ini Pak Bayu yang masangkan baju saya, pakai topi, terus baru pasang susuk ya. Ya saya juga bangga, saya pernah masang susuk di asisteni Pak Bupati di Muara Jambi. Sentral obes itu gemuk tapi di tengah. Barang siapa gemuk di tengah, baik stunting maupun tidak stunting, maka ada resiko. Saya tuh tidak nyindir Pak Kapur saya loh. Yang namanya sentral obes itu memang harus hati-hati dengan yang namanya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kemudian juga kencing manis, ada stroke, itu tuh sudah itu penyakitnya orang sentral obes. Jadi kita jadi hati-hati. Stunting tidak produktif. Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani juga mengingatkan, ini kalau bangsa kita ini stuntingnya banyak, sekarang masih 24,4%. Berarti setiap 100 ada 24 yang agak on lah, mohon maaf ya, agak kurang-kurang kurang cepat menangkapnya itu dan agak pendek. Sehingga Bank Dunia membuat namanya indeks Human Capital Index, itu indeks kecerdasan, keterampilan orang. Kita masih, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, masih ketinggalan dibanding bangsa-bangsa lain. Oleh karena itulah, untuk menuju bonus demografi supaya kita sejahtera makmur di Indonesia Emas 2045, kemudian Pak Presiden mengharuskan harus turun sampai 14%, turun supaya kita bebas dari stunting. Stunting itu 3 sebabnya. Pertama, suboptimal nutritional, artinya kurang, gizinya kurang. Selama 1000 hari kehidupan pertama, sejak ketemunya sel telur sama sperma sampai bayi lahir umur 2 tahun, gizinya kurang. Ada ibu-ibu yang tidak menyusui 6 bulan pertama, ASI eksklusif selama 6 bulan. Saya dulu juga punya pengalaman waktu jadi bupati itu, semua PNS memang bayar zakat infak sedekah Pak Pimpinan Basnas itu. Jadi ya seikhlasnya, saya bilang tidak 2,5% Pak, karena saya ya kredit saya banyak, ya rapopo. Pak saya hanya mampu 5.000 sebulan, ya rapopo. Alhamdulillah Pak, di Kulon Progo hari ini sebulan ya minimal 600 juta dari 8.000 PNS. Jadi kurang gizi, sakit-sakitan. Yang ketiga itu parentingnya kurang, perhatian orang tuanya dalam mengasuh itu kurang bagus. Anak sering ditakut-takutin. Wah, mau makan enggak? Kalau nggak mau makan tak bawa ke dokter. Jadi anak enggak boleh stres Pak. Jadi harus happy. Jadi anak harus happy. Menasihati anak aja harus di meja makan. Saya terima kasih kepada Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, karena sekarang ini instruksi MOU kami dengan Pak Menteri Agama, sebelum dinikahkan itu harus diperiksa dulu Pak. Kalau belum diperiksa jangan dinikahkan Pak. Tapi kalau diperiksa hasilnya tidak normal, tetap dinikahkan Pak. Syaratnya lingkar lengannya berapa Bu? Oh, sudah kayak gini 23,5, HB-nya 11,5 minimal. Kalau kurang dari 11,5 itu kalau hamil juga anemia. Umurnya paling muda berapa Bu yang bisa hamil? Minimal 20 tahun. Maksimalnya berapa? Pinter-pinter Pak Bupati. Ibu bapak yang di sini nih, saya mau tanya, kalau melahirkan itu bayinya kan harus sehat. Kalau sehat itu supaya tidak stunting minimal
panjang badannya berapa? Nama saya Meliani. Meliani, ya. 45. 45 ya kok pendek-pendek Bu, pendekan Bu. 37. Yang non PNS mana? Yang non PNS? Yang anaknya 2. NKJP, ya. Yang jaraknya anak pertama sama kedua itu tahun minimal. 4 tahun. Ya udah 2 orang itu ya. Namanya siapa Bu? Sarinandi. Itu lagu itu rumah makan Padang Pinang. Sarinandi. Masya Allah. Kalau di Jawa itu lagu Sarinandi Putri Sarinandi. Anaknya berapa tadi? 2. Yang kedua umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Yang pertama umur? Mau masuk 10. Oh, jadi jaraknya sudah 7 tahun. tahun. Ya bagus ya. Kemudian KB-nya apa? Implan Pak. Implan ya. Implan itu termasuk susuk yang tadi saya pasang dalam bupati, itu termasuk metode jangka panjang. Jadi betul. Jadi Ibu Sarinandi mendapat TV 1 ya. Bu, anaknya siapa Bu? Iya Pak. Anak kedua umur 8 tahun. Anak pertama umur 13 tahun. 13 tahun ya, jaraknya berarti 5 tahun. 5 tahun ya. Dan KB-nya apa? NKJP Implan. Implan. Iya. Koiria. TV 1 ya. Iya, alhamdulillah. Halo sayang, gimana rasanya? Siapa yang KB-nya pakai IUD? Anaknya 2 pakai susu. Anaknya berapa? Yang pertama umur berapa? 15 tahun. Yang kedua umur 10 tahun. Jaraknya betul ya, lebih dari 3 tahun. Kasih hadiah tepuk tangan untuk Ibu ya. Dispenser ya. Jangan dikasih ASI Bu, tapi itu kasih air putih ya. Jadi ya, jadi apa Bu? Jaraknya siapa? Oh, MUW. Wah, Ibu keren. Ibu sebagai apa nih? Anaknya berapa Bu? Wah, luar biasa, subhanallah. Anaknya 1 MUW. Ya, MUW-nya kapan Bu? MUW itu disteril. Ibu kok mantap disteril, kenapa Bu? Cerita. Suami saya sudah menyetujui. Oh, karena suaminya sudah menyetujui. Luar biasa. Kita kasihkan untuk Ibu rice cooker. Bu, ini bagus, anaknya 1 tapi KB-nya steril, luar biasa. Saya doakan Bu, anaknya mudah-mudahan anaknya sehat, laki atau perempuan Bu? Perempuan sekarang lagi kuliah di India. Oh, dia menjadi anak yang solehah, enek jodoh Bu, yang cepat dapat jodoh ya Bu ya, anaknya bukan ibunya. Dan keluarganya kita doakan jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada penyuluh KB. Pak Bupati, ini ada penyuluh KB dari kota, namanya Ibu DRA Saadah. Bu Saadah. Kenapa ini perlu kita berikan apresiasi? Karena Bu Saadah ini menciptakan lagu-lagu khusus untuk menyemangati keluarga. Ini diam-diam koordinator penyuluh KB dan dia adalah pencipta lagu. Lagunya banyak sekali, ini sudah berikan saya, tapi saya itu bukan bakat menyanyi, tapi ini lagunya banyak sekali. Luar biasa. Ibu mau nyanyi satu lagu ini? Baik, kami akan menyanyikan lagu Bangga Menjadi Penyuluh KB. Wow, tepuk tangan dulu. Wah, bangga menjadi penyuluh KB. Kami bangga menjadi penyuluh KB, karena itu profesi kami. Sehat, semangat, dan luar biasa, menjadi motivasi kerja kami. 2 anak lebih sehat dan lebih baik adalah semboyan program KB yang kami perjuangkan untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, bahagia, sejahtera. Bersama kami penyuluh KB, ayo rencanakan hidup
BKKBN. Hidup berencana, itu keren. Turun ya. Saya temani Pak nanti. Kalau ibu-ibu naik, biasanya ibu-ibu tuh tidak diajari, sudah naik sendiri. Bareng ya. 1, 2, 3. Salam BKKBN. Hidup berencana, itu keren. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mencebur di tepi pantai. Bersyukur, sambutan saya sudah selesai. Ayu Ting rambutnya keriting, cegah stunting itu. Ayu Ting rambutnya lurus, cegah stunting itu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.